Selamat malam, shalom. Sebelumnya sorry, pengumuman minggu kemarin harusnya hari ini Cisofi ya, tapi ternyata Cisofi berhalangan, jadi mendadak diganti. Nah, waktu mendadak diganti, Ko Bom Bom minta tolong saya. Saya juga bingung sebenarnya, aduh mau ngisi apa ya. Terus saya tuh kebetulan suka nyimpen search history ya. Jadi kamu kalau udah habis search terus kan kesimpan deh ya. Nah, saya simpen search history Alkitab saya di handphone. Terus waktu saya iseng search ada tulisan yang jadi judul hari ini, Man of Quality. Udah baca ya posternya hari ini ya, Man of Quality. Pernah dengar nggak sebelumnya atau nggak pernah baca nggak di Alkitab Man of Quality? Belum? Saya kemarin waktu cerita sama Ko Bom Bom, ini temanya Man of Quality. Ko Bom Bom nanya, pria berkualitas? Iya Bom, duduk KW super. Ya, jadi sebenarnya man-nya itu manusia ya, bukan pria. Jadi man of quality, manusia yang punya kualitas. Teman-teman, jadi saya itu beberapa waktu terakhir ini seperti yang saya sering bilang, saya lagi baca The Message Bible. Jadi Alkitab versi The Message. Nah, di pembacaan yang kesekian kali itu baru saya itu dapat frase ini, Man of Quality. Menurut kamu siapa orang di Alkitab yang dipanggil sama Tuhan Man of Quality? Menurut kamu? Ada yang bisa jawab? Menurut kamu siapa aja? Siapa aja di Alkitab? Siapa aja, sebutin aja nggak apa-apa. Bukan Yudas Iskariot ya. Nggak ada yang mau nyoba nih? Serius nggak ada yang mau nyoba? Padahal saya udah siapin hadiah. Nggak ada ya? Ya udah. Teman-teman multimedia tolong dong. Tadi ayat yang saya minta tolong ditampilin. Nah, ini sepanjang saya baca Alkitab, rasanya baru ini saya nemu ada orang dipanggil sama Tuhan sendiri Man of Quality. Hei kamu manusia yang berkualitas, baru ini. Correct me if I'm wrong ya, maksudnya kalau kamu dapat ternyata kok salah nih, bukan cuma Daniel, tapi misalnya Chen Daniel gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang bisa nemu lagi tolong kasih tahu saya, tapi saya search itu nggak ada, cuman satu ini. Jadi kitab Daniel itu mulai dari separohnya kitab Daniel, kalau nggak salah dari Daniel 7 sampai terakhir 12. Itu isinya Tuhan nunjukin vision, penglihatan tentang masa depan. Ya. Jadi Daniel itu dikasih tahu, nanti setelah kamu nggak ada ke depan tuh bakal gini dan gini. Dunia bakal begini, begitu dan sebagainya. Nah, Tuhan itu ada yang ngutus malaikat dan ada yang ngomong sendiri. Nah, di Daniel 10 ini Tuhan itu ngomong sendiri sama Daniel. Dan Tuhan itu manggil Daniel. Jadi Tuhan itu nggak cuma sekali manggil orang di Alkitab dengan sebutan ya, dengan julukan. Daud itu terkenal dengan man after my own heart, yang hatinya berpautan sama hati Tuhan sendiri. A man after my own heart, itu julukannya Daud. Waktu Tuhan manggil Gideon, hai Gideon pahlawan yang gagah berani. Jadi nggak cuma sekali Tuhan itu kasih panggilan ya. Nah yang ini panggilannya unik teman-teman. Man of quality. Man of quality. Jadi manusia yang berkualitas baru ini. Dan saya waktu baca ini, kok bisa ya Daniel itu dapat sebutan Man of Quality. Nah, jadi kita belajar sama-sama ya. Kita belajar tentang Daniel hari ini. Nah,
Pertama, apa sih quality itu apa? Quality, kualitas. Kualitas. Saya coba googling, sekarang source-nya mostly Google ya. Saya coba googling. Nah, terus waktu saya search quality itu dikatakan quality itu memenuhi standar. Jadi ada standar-standar tertentu yang harus diikutin. Nah, terus setelah memenuhi beberapa standar itu baru dikatakan berkualitas. Ya. Jadi dulu waktu saya belajar tentang pabrik itu ada satu mata kuliah tuh namanya bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya intinya kerjaannya itu quality assurance. Jadi memastikan kualitas suatu produk itu sesuai dengan spesifikasi. Jadi kan pabrik itu bikin iPhone misalnya, bikin iPhone ya. iPhone baru keluar yang baru ya, iPhone 14 ya. Siapa tahu saya dapat lagi kan, puji Tuhan. Nah, iPhone itu kan didesainnya sama desainer produknya, bener ya? Ada yang desain. Nanti dari desainnya itu panjangnya dia bilang misalnya berapa? 15 cm lah ya, kurang lebih ya. Lebarnya 7 cm misalnya. Nah, pokoknya berarti si iPhone itu harus 15 kali 7. Standarnya 15 kali 7. Nah, kamu pernah belajar statistik ada standar deviasi? Pernah belajar? Jadi misalnya rata-rata tinggi jemaat di LG adalah misalnya 165 cm, standar deviasinya 1 cm. Berarti secara rata-rata ada yang tingginya 166, ada yang tingginya 144. Paham ya? Berarti ada nggak semua sama 165. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ya. Nah, semakin berkualitas produk, dengar ya, semakin berkualitas produk, itu si standar deviasinya semakin kecil. Jadi misalnya, kamu kalau misalnya bikin iPhone, itu 15 kali 7 cm. Kalau produk yang berkualitas tinggi, itu biasanya toleransinya 0,1 milimeter teman-teman. Bukan senti ya, milimeter. Jadi nggak boleh, nanti soalnya renggang. Dan setahu saya iPhone itu didesain buat waterproof ya. Kamu kalau renggang sedikit air bisa masuk, nanti masalah. Jadi errornya itu makin sedikit. Produk itu semakin berkualitas, errornya yang diperbolehkan itu semakin sedikit. Paham ya? Paham ya? Nah, berarti standarnya itu tinggi atau rendah? Tinggi. Waktu Tuhan bisa bilang Daniel itu man of quality, berarti Daniel ini memenuhi standar tingginya Tuhan. Bisa dipanggil man of quality. Di sini ada nggak yang pernah kamu didatengin sama Tuhan? Kamu manusia berkualitas? Belum ya? Belum ya? Tapi nanti kita belajar. Sampai satu hari kita bisa seperti Daniel. Ya. Pertama, jadi apa aja sih standar-standar yang dimiliki sama Daniel? Ya. Pertama, ini Daniel nih terkenal sama apa sih? Berhikmat. Hikmatnya luar biasa ya. Bahkan didapati di Alkitab di sini bilang far superior, lebih superior daripada orang-orang yang kerja juga gitu di kerajaan yang sama. Nah, ternyata Daniel ini dapat itu juga dari Tuhan, karena dia itu punya standar yang tinggi itu. Nah, standar yang pertama, ini ada banyak sih, saya ambil sedikit aja ya, kalau enggak kita kayaknya bisa kelarnya 2 hari. Nah, Daniel itu teman-teman keturunan bangsawan.
Kamu kalau misalnya ini berdasarkan penelitian ya, kamu kalau trace ke atas dia itu keturunan bangsawan. Makanya waktu dibuang ke Babel, itu Raja Nebukadnezar itu di situ bilang, Raja Nebukadnezar itu waktu mau ngambil orang-orang Israel buat jadi penasehatnya, itu dia itu ngambilnya tuh from the royal family, di sini ditulis. Jadi dari keluarga bangsawan. Jadi Daniel ini bukan orang yang bukan orang yang sembarangan, maksudnya bukan orang miskin, orang nggak punya gitu, enggak. Dia itu bangsawan. Tapi orang punya kedudukan tinggi, punya duit, ya. Waktu dia ditangkap jadi tahanan di Babel, kamu boleh baca kitab Daniel. Daniel tidak pernah bersungut-sungut sama Tuhan sekalipun. Enak nggak jadi tahanan? Enak nggak jadi tahanan? Kemarin kita sempat jadi tahanan di rumah 2 tahun ya. Diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Bosan nggak? Bosan? Ya memang enggak sih katanya. Jangan ditambah lagi ya Em. Cukup 2 tahun loh. 2 tahun di rumah sendiri masih nggak enak. Ini 2 tahun jadi tahanan di tempat orang. Babel itu bangsa yang menjajah Israel. Jadi kalau misalnya bangsa Israel dibawa ke sana, itu pasti nggak enak teman-teman. Nggak mungkin di sana disayang-sayang, karena bangsa jajahan, ya. Tapi Daniel itu tidak pernah protes. Mungkin Daniel itu sebagai seorang keturunan bangsawan, dia itu udah punya kayak jalan hidup ya, dia udah ngerencanain, gue nanti mau sekolah di sini, mau lulus ambil jurusan ini, terus gue mau nikah, mau tinggal di sini, mau punya anak berapa. Itu semua tiba-tiba hilang mimpinya dia. Dia ditangkap ikut sama bangsa Israel, harus ikut ke Babel. Dan dia tidak pernah protes. Teman-teman, kalau satu hari Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak di hidup kita, jangan bersungut-sungut. Pasti ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Jangan pernah menuduh Tuhan yang enggak. Oke, Tuhan tetap baik. Ya. Nah, terus standar yang kedua. Standar yang kedua ini, Daniel itu waktu dia ditangkap, dibawa ke Babel, Daniel itu dikumpulin sama semua penasehat raja dan semuanya tuh dikasih makan dari makanannya raja. Ada nggak raja makannya karedok, gado-gado? Paling nggak makannya steak ya, wagyu ya. Minumnya ada nggak? Minumnya air putih kayaknya nggak ada ya. Teh jus. Rajanya diabetes lama-lama. Jadi minumannya pun wine. Zaman dulu wine ya. Anggur ya. Jadi semuanya tuh serba yang terbaik sebenarnya di mata manusia. Tapi Daniel ini nggak mau, teman-teman. Jadi kan dulu itu bangsa Israel, kamu pernah baca ini kan ya, Imamat dan Bilangan kan ya, ada apa aja yang haram yang nggak boleh dimakan ya, zaman Perjanjian Lama. Nah, itu semua tuh ada di situ. Jadi Daniel memilih untuk tidak. Saya nggak mau, lebih baik saya makan sayur aja katanya. Sampai si kepala istananya kan bilang, ini kalau misalnya ternyata kamu kelihatannya kayak orang penyakitan karena cuma tak kasih sayur, nanti saya bisa dipenggal sama raja. Saya bisa kena. Nah, terus sampai si Daniel bilang, kamu boleh bikin percobaan. 10 hari kalau nggak salah ya.
Pokoknya beberapa hari saya dikasih sayur aja sama temennya ya 3 ya, Sadrak, Mesak, Abednego ya. Ini harusnya udah ada di sekolah minggu ya, harusnya pada tahu ya. Sama Sadrak, Mesak, Abednego dikasih sayur doang. Tapi ternyata setelah beberapa hari malah badan mereka itu lebih sehat dan kelihatan lebih gemuk. Ini jangan ini ya, jangan kamu datang rumah, saya nggak mau makan sayur, bikin gendut, enggak. Maksudnya tuh apa ya? Badannya tuh kelihatan seger tuh, nggak kelihatan kurus, kering, jelek gitu, enggak. Jadi badannya tuh kelihatan sehat, ya. Mungkin zaman dulu belum tahu itu otot gitu ya ternyata ya, dibilangnya gemuk. Nah, Daniel itu bener-bener iya nih, try us out for 10 days, jadi 10 hari ya di sini. Nah. Terus setelah 10 hari, minumnya juga sama. Dia nggak mau minum wine, minum anggur. Dia minum air putih doang. Nah, ternyata itu sangat bagus buat dia. Nah, terus karena dia itu punya determinasi yang tinggi, Tuhan tuh jadi sayang sama dia. Dia dikasih hikmat, bahkan bisa dikasih pengetahuan ya tentang masa depan dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, kalau dengar cerita Daniel, yang pertama di kepala apa? Yang pertama kali di kepala, gua singa, bener nggak? Ya, gua singa ya. Di sini kayaknya semua pernah dengar gua singa ya. Saya juga beliin anak saya Alkitab bergambar, yang tulisannya sedikit, banyakkan gambarnya. Nah, dia itu yang dibahas tentang Daniel itu gua singa. Padahal teman-teman, ada satu lagi kesaktiannya dia. Kalau saya bilang ini sakti banget. Jadi ceritanya hari itu Nebukadnezar, Raja Babel, ini saking berhikmatnya Daniel ya. Raja Babel ini bilang sama Raja Nebukadnezar ini ceritanya malam lagi tidur mimpi. Tapi raja ini antik teman-teman. Jadi besok paginya dia nggak ngerti mimpinya artinya apa. Mimpinya kalau di Alkitab kalau bacanya mimpinya tuh tentang apa ya? Tentang banyak simbolnya lah. Nah, jadi dia nggak ngerti tentang mimpinya itu, dia panggil semua pegawainya dia, semua orang pintar dalam tanda kutip di kerajaannya, ya mungkin kalau sekarang kayak dukun gitu ya, orang-orang yang yang ya orang pintar ya, paranormal, dipanggil semua. Nah, raja ini antiknya dia itu tidak mau ngasih tahu pegawainya mimpinya itu apa. Jadi ibaratnya gini, kamu mimpi, aduh terus bangun nih malam-malam, aduh kok gue mimpi gini ya. Nah terus tiba-tiba besoknya kamu ke Bom-Bom. Siapa tahu Bom-Bom mengerti gitu kan mimpinya. Bom-Bom, semalam saya itu mimpi. Tapi saya nggak mau cerita sama Bom-Bom mimpinya apa. Bom-Bom tebak mimpi saya apa. Kan ngaco nggak sih? Aneh gak sih? Gue mimpi, gue mau minta tolong misalnya Kathy ngertiin. Tapi gue gak mau cerita mimpinya sama lu. Aneh gak? Aneh kan? Nah tapi ini raja ini begini, kayaknya nih ya, satu Alkitab saya baru nemu di sini nih. Raja yang seajaib ini. Terus kalau pegawainya gak ada yang bisa, dia ngancamnya apa? Semuanya dibunuh. Saya nggak ngerti lagi jalan pikirnya ini raja. Jadi dia punya pegawai, kalau nggak bisa bantuin dia dibunuh semua, tapi permintaannya unik banget. Nah, sampai ya pegawainya tuh bilang gini, nih kalau kamu baca ya di Daniel 2 ayat 10 sampai 11. The fortune teller said, nobody anywhere can do what you ask. Enggak ada
yang bisa ngelakuin apa yang lu bilang, apa yang lu minta. And no king, great or small, has ever demanded anything like this from any magician, enchanter, or fortune teller. Jadi nggak ada orang yang pernah bisa ngelakuin ini dan nggak ada raja yang pernah minta seperti ini di sejarah tuh nggak ada. Ini baru nih, baru. What you are asking is impossible unless some god or goddess should reveal it. And they don't hang around with people like us. Jadi menurut si orang pinternya yang dipekerjakan si raja, ini nih yang bisa mecahin misteri ini cuma dewa atau dewi, dan mereka itu tidak tinggal bersama dengan orang-orang seperti kita. Jadi ini mustahil banget. Akhirnya si raja nggak mau tahu, diambil keputusan, pokoknya semua orang pinternya raja dibunuh. Akhirnya ada satu orang namanya Arioch yang ngurusin yang mau eksekusi. Nah, Arioch ini waktu lagi siap-siap kan berarti termasuk Daniel ya. Daniel termasuk harus dibunuh dong karena orang kepercayaannya raja ya, pekerjaannya si raja. Nah, waktu ada ribut-ribut, semua orang pinter mau dibunuh, Arioch udah siap-siap, Daniel ini nggak diem teman-teman. Jadi Daniel ini punya inisiatif, enggak gitu, maksudnya enggak yang orang misalnya mati bae lah. Dia itu berinisiatif tanya sama Arioch. Jadi waktu Ariochnya lagi siap-siap, kalau kamu baca di sini dipanggil sama dia. Arioch sini dong. Ini kenapa kayak gini? Nah terus Arioch cerita, gini, raja mimpi dan gak ada yang bisa ngasih tahu mimpinya. Nah Daniel ini sama teman-teman, sama orang yang lain, sama kayak fortune tellers yang lain. Dia belum pernah dengar ada kejadian seperti ini. Iya dong, belum pernah ada dong sebelumnya, ya kan? Tapi Daniel ini imannya luar biasa teman-teman. Dia tetap berdoa sama Tuhan, dia tanya, Tuhan ini mimpinya apa? Dia ngajak teman-temannya juga kan. Tuh, terus dia pulang ketemu sama temannya Sadrak, Mesak, Abednego, terus dia cerita, terus ayo kita sepakat berdoa, ya, berdoa untuk memecahkan misteri ini. Jadi kita semua ini nggak dibunuh, ya. Terus akhirnya mereka berdoa. Malamnya Tuhan itu ngasih penglihatan sama Daniel. Jadi Daniel dikasih lihat mimpinya Nebukadnezar itu begini dan segala macam. Sama artinya. Jadi nggak cuma sekedar dikasih tahu mimpinya, sekalian sama artinya. Canggih ya Tuhan kita ya. Nah, Daniel itu hebatnya lagi, dia itu percaya sama Tuhannya itu luar biasa. Nih, itu mimpinya, kamu mikir deh ya, mimpi itu berarti yang tahu cuman Tuhan sama Nebukadnezar, bener nggak? Cuman Tuhan sama Nebukadnezar ya kan? Nah, Daniel tuh belum pernah tahu. Dan waktu dia dikasih tahu sama Tuhan, dia percaya sama Tuhannya. Ini Tuhan nggak mungkin bohong. Akhirnya dia ngadep Raja Nebukadnezar, dia cerita mimpinya. Dia cerita mimpinya bahwa ada patung ya, patung yang tingginya sekian, atasnya terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari dia bilang, pokoknya logam selanjutnya, dan terakhir itu campuran batu dan pasir kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba ada bola batu besar turun dan menghancurkan itu semua. Terus Daniel ceritain selanjutnya dan pengertiannya. Dan hari itu Daniel diangkat luar biasa sama Nebukadnezar. Jadi teman-teman, di depan kita
itu kita pasti, saya nggak nakut-nakutin ya, tapi pasti kita akan sekali waktu ngadepin kemustahilan. Tapi sama Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya. Ya. Asal kita percaya teman-teman. Tuhan yang jamin. Ada amin? Nggak ngantuk kan? Ini 2 hari ini hawanya ini banget ya, hawa selimutan banget ya. Adem. Nah, lanjut ya. Masih bisa keep up? Lanjut ya. Nah. Terus gimana caranya Daniel ini, teman-teman ya, bisa sebegitu sebegitu percayanya sama Tuhan. Sebegitu percaya banget sama Tuhan. Caranya teman-teman, ngobrol sama Tuhan. Kamu bisa dekat sama satu orang, kamu bisa percaya banget sama satu orang, caranya gimana membangun hubungan? Apa kamu cukup sebelahan, diem-dieman gitu, 3 jam, 4 jam sehari, terus dalam setahun tiba-tiba kamu bisa ngerti semua tentang dia? Impossible teman-teman, nggak mungkin. Harus ngobrol. Komunikasi, nanti kita tahu maunya Tuhan apa, Tuhan maunya kita ngapain, ya. Daniel itu teman-teman, jadi ada yang bukan iseng ya, jadi ada yang kira-kira ngitung. Daniel itu waktu dimasukin sama Raja Darius ke gua singa, itu udah gak muda teman-teman. Daniel itu ya waktu ditangkap terus dibawa ke Babel, pembuangan di Babel, itu umurnya sekitar 17-18 tahun. Kurang lebih. Ya. Nah, Daniel itu ngelewatin pemerintahan Raja Nebukadnezar. Terus habis itu Raja Belsasar yang ditulis di tembok Menetekel Ufarsin. Nah, itu anaknya Nebukadnezar. Berarti dia ngelewatin 2 raja. Terus dia itu dimasukin ke gua singa waktu pemerintahannya siapa? Raja Darius. Ya. Raja Darius. Terus habis Raja Darius itu ada Raja siapa ya bahasa Indonesia ya? Pokoknya kalau bahasa Inggris itu Cyrus. Raja Persia itu yang memerintahkan Ezra untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi kan Tuhan berjanji bahwa Israel tuh dibuangnya 70 tahun ya di Babel. Nah, jadi Daniel itu udah waktu masuk ke gua singa itu hampir-hampir selesai pembuangan. Udah Raja Darius, sebelumnya Raja Cyrus. Nah, waktu di Raja Darius ini berarti hampir 70 tahun udahan teman-teman. Daniel itu di Babel. Dan waktu di Babel, itu kan dia startnya dari 18, ya kan? Nah berarti ditambah hampir 70 tahun, berarti waktu masuk ke gua singa, itu umur Daniel diperkirakan sekitar 80 tahun teman-teman. Orang mah 80 tahun udah santai ya, pensiun. Udah santai, pensiun, udahlah, udah tinggal ini ya, nikmatin anugerah gitu. Ini mah enggak, dimasukin gua singa. Dan Tuhan bikin mujizat. Dikirim malaikat, singanya nyolek juga enggak. Luar biasa. Loh, teman-teman berarti. Nah, berarti ya. Waktu Daniel ditangkap, itu berarti dia maksudnya ditangkap mau dicemplungin ke gua singa ya. Itu kenapa sih? Karena dia itu ketahuan berdoa sama Tuhan. Ya, 3 kali sehari ya. Berarti Daniel itu
sampai umur 70, 80, tetap 3 kali sehari dia naik ke atas, ngadep Yerusalem, dia berdoa sama Tuhan. Konsistennya luar biasa teman-teman. Saya pernah cerita di sini, saya aja baca Alkitab ada naik turunnya. Ya, ini orang luar biasa. Konsistennya. Menjalin komunikasi sama Tuhan seluar biasa itu teman-teman. Sampai umur 70-80, ya kita bisa contoh Om Anani ya di sini ya. Yang punya relationship sama Tuhan luar biasa. Punya waktu khusus sama Tuhan. Belajar terus-terusan. Belajar komunikasi itu ada seninya ya, ada lucunya lah. Ini anak saya kan lagi belajar, maksudnya ngomong juga masih lagi belajar ya, baru umur 3 tahun. Saya juga kadang masih suka salah gitu, nanggepin dia. Jadi satu hari ceritanya, dia tuh lagi makan. Ini seninya komunikasi nih. Dia lagi makan, tiba-tiba dia itu minta berhenti. Papi sebentar berhenti. Terus dia bilang, Emi perutnya lemes, mau pupuk. Lemes, mules, bukan lemes. Jadi kadang ada yang salah gitu, tapi nggak apa-apa, namanya belajar, ya. Terus ceritanya, anak saya itu, saya bolehin nonton YouTube kalau minum susu. Jadi pas dia minum susu, boleh nonton YouTube. Karena anak saya itu minum susunya tuh rada antik teman-teman. Kalau dikasih susu pakai sedotan, sedotannya cuma digigit, susunya nggak diminum. Jadi mau nggak mau harus disuapin. Nah supaya dia diem nggak jelalatan, kita setelin YouTube. Nah ceritanya sekali waktu giliran saya yang suapin. Terus saya biasanya selalu tanya, kamu mau nonton apa? Terus waktu itu saya lagi tanya, kamu mau nonton apa? Nonton Baygon papi. Baygon. Ini sekte apa ini nonton Baygon? Nonton Baygon. Nah terus akhirnya saya panggil istri saya. Yang ini apa ya Baygon? Tahu nggak? Terus saya tanya lagi, Emi kamu mau nonton apa? Bayi John. Jadi ada satu karakter namanya Baby John di YouTube. Nah dia itu senangnya yang bahasa Indonesia, dipanggilnya Bayi John, bukan Baygon papi. Jadi gitu, dalam komunikasi itu ada seninya. Jadi one day kamu mungkin belum bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Belum bisa ngerti gimana cara ngucap syukur sama Tuhan, tapi belajar teman-teman. Satu hari kamu akan ketemu ritmenya yang klik sama Tuhan. Dan itu luar biasa. Berjalan sama Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah mengecewakan. Ya. Oke. Terus ada satu fakta lagi. Satu standar lagi soal Daniel ini. Saya gak akan lama kayak hari ini ya. Mungkin jam 8 kurang juga udah kelar. Gak apa-apa lah ya Bom ya. Nah, Daniel ini integritasnya luar biasa. Integritas itu apa sih? Kalau kita define integrity itu berarti kurang lebih gini. Kamu itu, kita itu sama. Ada yang lihat ataupun yang gak lihat. Paham ya? Paham ya? Gak ada yang lihat sama ada yang lihat, kita sama. Enggak. Orang bilang hipokrit, munafik ya? Enggak. Jadi integritas. Integritasnya tuh luar biasa. Nah, dia itu sangat memegang nilai-nilai perintahnya Tuhan, itu luar biasa teman-teman. Kamu boleh cek tokoh-tokoh di Alkitab, selain Tuhan Yesus ya, selain Tuhan Yesus. Itu paling enggak 1 kali bikin dosa lah. Benar ya? Daud bikin dosa, jatuh sama Batseba. Terus Musa salah ngomong sampai nggak boleh masuk Kanaan. Ya. Terus
Salomo penuh hikmat, istrinya 1000. Satu tuh cukup teman-teman. Jangan pernah berpikir 2 apalagi 1000 ya. Satu itu lebih dari cukup. Terus ya you name it lah. Nama-nama dia, bahkan Ayub yang waktu dia mengalami kesusahan dibawa ke bawah. Itu tuh kamu kalau baca di Ayub yang pasal-pasal terakhir, Ayub tuh bertobat. Dia itu ada salah ngomong. Saya sampai hari ini masih meneliti lebih detail. Salah ngomongnya dia di mana? Nanti kalau saya dapat ya, kita bahas bareng-bareng di sini. Tapi terakhir, kamu kalau baca Ayub itu bertobat. Berarti ada salahnya. Ya. Nah, Daniel ini saking gak ada salahnya sampai jadi ceritanya kenapa dibikin peraturan harus berdoa kepada raja selama 30 hari. Karena Daniel ini hidupnya perfect terus teman-teman. Dan ketika kamu di atas, ini saya bukan nakut-nakutin lagi, tapi pasti ada orang yang gak suka. Pasti. Nah ini ceritanya, Daniel ini udah beberapa pemerintahan di atas terus. Bahkan terakhir, waktu pemerintahannya Darius, dia itu pemimpin. Jadi Raja Darius bikin jadi 3 provinsi besar daerah kekuasaannya. Dia itu pemimpin dari 3 tempat itu. Jadi pemimpin salah satunya. Jadi di bawahnya Darius langsung ada 3 orang, dia itu salah satunya. Jadi banyak yang gak seneng teman-teman. Dan orang mau nge-sliding ya, ibaratnya nge-sliding supaya dia jatuh, itu gak ada telahnya. Sampai dibikin peraturan yang menurut saya ini sangat mengada-ngada. Semua orang harus berdoa sama raja. Ibaratnya sekarang dibikin peraturan, orang harus doanya sama Pak Jokowi. Kan aneh. Jadi Daniel ini sampai saking gak ada nodanya, sampai orang ngebalik fakta supaya dia itu jatuh gitu. Tapi tetap in the end Tuhan yang angkat dia karena dia berintegritas. Dia tidak pernah menyangkal imannya sama Tuhan. Ya, luar biasa. Bahkan setelah dia umur 80 tahun masih berurusan dengan singa. Setelah keluar dari gua singa, dia itu dapat, ya kamu baca ya, dari Daniel 7 sampai terakhir, itu visi tentang masa depan. Dia dikasih tahu, ke depan bakal gini, gini, dan gini, dan gini, dan gini. Luar biasa ya. Menurut saya, sesakti-saktinya orang, itu orang yang bisa baca masa depan teman-teman. Ya, orang kalau bisa baca masa depan ya, mau jadi kaya tuh gampang banget. Ibaratnya ya, kamu tahu besok harga emas bakal naik atau turun. Itu tuh udah sakti banget loh. Ya, kalau mau naik ya kamu tinggal beli hari ini yang banyak, besok jualan gitu kan. Itu mau jadi kaya gampang banget. Jadi kalau bisa ada orang yang dikasih privilege sama Tuhan buat tahu masa depan, luar biasa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ya. Terus teman-teman, terakhir, waktu saya nyiapin ini, saya cerita sama istri saya. Saya itu ya pengen bawain cerita tentang Daniel. Tapi menurut saya, dari saya sekolah minggu sampai sekarang, saya itu gak pernah nemu hal yang jos banget gitu tentang Daniel. Yang kayaknya kamu semua belum tahu gitu. Rata-rata udah tahu pasti, Daniel tuh penuh hikmat, berintegritas, imannya luar biasa, bisa ngatupin mulut singa dan sebagainya. Bisa ngertiin mimpi, rata-rata udah bisa. Saya harus ngapain, saya bilang. Terus istri saya cuma bilang, iya juga ya. Tapi tiba-tiba klak saat itu Roh Kudus bilang, you know what? Berarti apa yang dilakuin Daniel itu sebenarnya manusia lain itu bisa lakuin. Saya sama kamu bisa lakuin. Ada amin? Amin. Jadi gak ada yang terlalu ngawang-ngawang sebenarnya.
semuanya itu bisa dilakuin sama ordinary man, orang-orang yang biasa gitu. Nggak ada yang maksudnya Daniel harus bisa terbang gitu, enggak kan? Kita tuh bisa lakuin hal yang sama dan kita bisa dapat privilege yang sama dari Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Kok aminnya kurang kencang, ada amin? Amin. Ya. Jadi berdoa supaya kita dimampukan sama Tuhan. Kita punya hikmat seperti Daniel. Ini senang ya kalau hikmat seperti Daniel. Ini lagi ujian gak sih? Semua kalau ujian tuh semua tumpangin ke kepala, hikmat seperti Daniel gitu. Tapi belajarnya kagak, sama aja bohong. Ini Daniel juga kan belajar pasti kayak gini. Dia baca banyak buku, baca banyak literatur. Gak mungkin kalau gak belajar. Ya? Ada amin? Amin. Nah, segitu aja. Cuma gini, saya mau, ini ceritanya apa ya? Ini bukan kesaksian saya sih. Saya kemarin lihat di YouTube buat penutup aja. Nah, jadi ceritanya nggak terlalu mirip sama Daniel sih. Yang mirip tuh cuman dia itu sama-sama tahanan perang, teman-teman. Jadi ceritanya ada satu orang pemuda umur 30-an. Ceritanya dia itu orang Itali, teman-teman. Orang Itali, terus waktu itu tahun 46, itu kalau nggak salah Perang Dunia II ya, tahun 46 tuh ya. Indonesia merdeka kan, dekat-dekat situ lagi Perang Dunia II. Nah, dia itu sempat jadi tahanan perang, teman-teman. Tahanan perangnya Inggris. Nggak enak ya jadi tahanan perang ya. Saya tidak berharap kita perang dan kita ditahan. Kita damai-damai aja sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada amin? Ya. Nah, ceritanya dia ini tahanan perang sama kayak Daniel. Tapi waktu selesai ditahan dia itu bisa kembali ke Itali. Dan dia itu nggak nyerah, teman-teman. Saya yakin itu tahanan perang tuh nggak enak. Pasti lihat orang dibunuh, pasti lihat orang disiksa. Dan dia juga pasti ngalamin gitu. Tapi dia itu nggak putus asa. Waktu dia kembali ke Itali, gue harus sukses. Nah terus dia itu lihat setelah perang, berarti kan banyak lahan yang rusak, lahan pertanian. Jadi dia pikir saya mau bikin alat-alat buat membantu pertanian. Jadi dia itu ceritanya waktu perang, dia itu gabung ke angkatan udaranya Itali, teman-teman. Jadi dia bisa benerin mesin. Nah, kemampuan dia buat bikin mesin itu dia bikinin orang-orang tuh traktor. Tahu ya traktor ya? Pernah lihat sawah kan lagi dibajak pakai traktor ya? Pernah lihat semua ya? Nah, dia bikin traktor, teman-teman. Bikin traktor. Terus awalnya dia itu ya karena tahanan perang ya, modalnya sedikit. Cuman bisa bikin 1 seminggu. Tapi ternyata instingnya dia tuh bener. Wah iya bener. Ternyata pertanian ini hal pertama yang harus dikembalikan ke semula gitu. Karena suplai makanan ya orang kan nomor 1 makan ya. Nah jadi pertanian tuh digenjot sama pemerintah. Jadi mau gak mau orang semua usaha pertanian lagi, beli traktor lagi. Jadi dia dari 1 traktor seminggu sampai bisa bikin 10 traktor sampai akhirnya punya pabrik gede. Punya pabrik besar, terus akhirnya dia tuh sukses, teman-teman. Nggak cuma bikin traktor, bikin AC. Waktu itu kan setelah perang negaranya makin damai, dia bikin AC, dia bikin segala macam lah pokoknya. Dia punya banyak bisnis, hidupnya udah enak. Satu hari dia itu biasa lah ya, orang Itali itu seneng mobil. Jadi satu hari dia itu ngelihat mobil Ferrari kok keren ya katanya. Mobil Ferrari keren. Nah karena dia udah sukses, salah satu simbol kesuksesan tuh katanya punya Ferrari. Jadi dia beli Ferrari. Satu hari koplingnya tuh jebol. Tahu kopling ya? Sekarang udah matic semua kali ya, jarang ada kopling. Koplingnya tuh jebol, teman-teman. Kopling tuh kamu harus injak dulu buat ganti persneling, ganti gigi. Nah satu hari koplingnya jebol. Terus dia tuh karena dia kan bikin traktor ngerti mesin. Jadi dia
kok Ferrari semahal itu, tapi kok koplingnya tuh jebol terus. Koplingnya jebol terus, dia penasaran. Ternyata setelah dia cek, koplingnya mobil Ferrari tipe yang dia beli ya, sama kopling traktor yang dia buat, itu sama teman-teman. Jadi mungkin zaman dulu pabrik belum banyak pilihan kali ya. Jadi comot spare part dari mana asal bisa nempel bisa gitu. Nah, terus kok bisa mobil semahal itu koplingnya kopling traktor. Nah, ceritanya karena dia orang kaya, sekali waktu dia punya kesempatan untuk ketemu sama Enzo Ferrari. Enzo Ferrari itu orang yang mendirikan Ferrari, ya. Ketemu terus dia tuh protes. Ya pokoknya diartiin bahasa Indonesia ya. Lu bikin mobil gimana sih? Koplingnya nggak enak kan? Cepet rusak lagi. Enzo Ferrari itu dengan sombongnya dia bilang gini, lu tahu apa tukang bikin traktor? Udah nyetir traktor aja. Dia kecewa nggak? Kecewa ya pasti ya. Tapi dia setelah kecewa, dia pulang. Terus dia kumpulin orang-orangnya dia. Dia bilang gini, saya akan tunjukkan sama Ferrari mobil sport itu harusnya seperti apa. Akhirnya dia bikin mobil sport dan termasuk mobil sport yang melegenda sampai hari ini. Orang ini namanya Ferruccio Lamborghini. Pernah dengar Lamborghini? Pernah dengar ya, mobilnya keren banget. Saya pengen punya satu kalau ada yang mau beliin. Beben juga mau ya Ben ya? Lamborghini. Dari seorang tahanan perang bisa mengubah kecewa jadi energi untuk sukses. Bisa mengubah hinaan jadi energi untuk menang, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman, kalau kita hari-hari ini diizinin sama Tuhan ngalamin yang gak enak, dihina orang, jangan terlalu masukin hati lah. Jadikan itu energi buat kita membal balik lebih tinggi. Saya kemarin pernah baca, success is the best revenge. Kesuksesan itu adalah balas dendam terbaik. Waktu kita tidak kecewa, waktu kita tetap berjuang, itu bahkan orang yang ngejelekin kita itu malu sendiri, teman-teman. Ya, itu aja malam ini. Yuk kita mau tutup doa. Semoga apa yang dibagikan hari ini jadi berkat buat kita semua. Yuk kita doa. Bapa kami yang surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar hati kami jadi tanah yang subur sehingga setiap benih firman yang dibagikan itu berbuah 30, 60, 100 kali lipat Tuhan. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Kami bisa jadi seperti Daniel, kami percaya Kau sudah contohkan Tuhan yang terbaik di Alkitab. Dan dengan pimpinan-Mu kami pasti bisa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin.